Di awal video terdengar dua orang yang sedang bergosip tentang legenda terowongan yang bisa mengabulkan permintaan seseorang. Tapi sebagai gantinya, umur orang tersebut akan bertambah tua 100 tahun. Nah, nama terowongan itu adalah terowongan Urashima. Ini adalah MC kita, gengs. Dia terbangun di kelas setelah memimpikan sesosok anak kecil yang sedang melihat pertunjukan kembang api. Namun saat ini kita masih belum tahu siapa sosok anak kecil tersebut. Nah, lanjut di sini MC kita sedang pulang sekolah dengan kondisi hujan yang cukup deras. Setibanya di stasiun, dia ngelihat ada cewek yang lagi duduk sendirian dengan kondisi yang sudah basah kuyup. Entah apa yang dipikirin, MC kita menghampiri cewek tersebut. Namun pertemuan ini gak berjalan mulus, justru cewek ini terlihat sangat risih. Ditambah lagi ada pemberitahuan keterlambatan kereta karena menabrak hewan. Ngedengar itu, si cewek ini nampak kesal, dan si MC pun spontan kaget. Nah, ini malah ngebuat si cewek makin sinis ke si MC. Nani? Hito no koto jiro-jiro mite kimochiwarui ne. Di sini si MC mulai basa-basi, dia bilang kamu kayaknya bukan orang sini ya. Soalnya di kota ini, kereta nabrak hewan itu sudah biasa. Tapi, yang ada malah suasananya makin canggung dan gak ada lagi bahan obrolan lain. Di sini si MC melihat kalau si cewek sedang melindungi sesuatu supaya gak kena hujan. Spontan si MC nawarin untuk minjemin payungnya, alasannya biar tas yang dibawa cewek tersebut gak kehujanan. Tapi justru ini malah bikin suasana semakin panas lagi, dan mereka pun terus berdebat. Nani sore? Zennin butteru? Mereka pun terus berdebat sampai membahas keluarganya. Si MC bilang, tenang aja di rumah gak ada yang peduli sama gua kok. Dan cewek ini pun membalas, daripada gua gak punya orang tua. Tapi tanggapannya si MC malah bilang, ya baguslah kalau gak punya orang tua. Sontak aja si cewek kaget dibilang begitu, tapi hal ini malah mengubah pandangan si cewek ke si MC kita, gengs. Akhirnya, si cewek ini yang mutusin kalau dia mau pinjem payungnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si cewek ini nawarin buat tukeran kontak. Ya, disinilah akhirnya kedua MC kita saling berkenalan. Dan akhirnya, kita dikenalkan dengan nama dari kedua MC kita. Sebut saja yang cowok sebagai Kaoru, dan yang cewek sebagai Hanashiro. Besoknya saat di sekolah, guru bilang ada murid pindahan dari Tokyo. Yap, murid tersebut adalah Hanashiro. Kaoru pun langsung kaget, begitu pula dengan Hanashiro. Cuma sayangnya, kesan pertama terhadap Hanashiro cukup dingin. Guru yang menyuruhnya untuk mengenalkan diri pun diabaikan. Dan dia lebih memilih untuk langsung duduk saja. Ditambah, Hanashiro yang judes ini langsung ngobrol dengan Kaoru. Yang bikin seisi kelas semakin penasaran dengan hubungan mereka. Saat jam istirahat pun Hanashiro masih meninggalkan kesan tidak baik. Seperti menolak menjawab pertanyaan, menolak berteman, dan menolak ajakan makan bareng. Ujung-ujungnya dia jadi sasaran bully, gengs. Dozo. Namun respon Hanashiro terhadap si tukang bully jauh lebih gila. Dia langsung ngasih bogem mentah. Otomatis seisi kelas langsung heboh, bahkan Kaoru sendiri terlihat sangat kaget. Saat di rumah, terlihat Kaoru sedang berdoa. Kalau dilihat-lihat fotonya sepertinya anak kecil. Kemungkinan anak kecil ini yang ada di dalam mimpi Kaoru sebelumnya. Nah, jam 10 malam, Kaoru yang lagi tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar ada suara barang yang terjatuh. Saat dicek ternyata ada ayahnya Kaoru yang lagi mabok dan marah-marah. Di sini ayahnya Kaoru bilang kalau sebentar lagi adalah tanggal kematian si Karin. Nah, ketika Kaoru mau pergi, bapaknya Kaoru malah makin menjadi-jadi marahnya. Sambil ngedorong Kaoru ke tembok, dia terus nyalahin Kaoru, dia bilang kalau si Kaoru lah yang ngebunuh Karin. Kaoru yang tidak tahan disalah-salahkan akhirnya langsung kabur dari rumah. Saat kabur lari-lari di tengah malam tanpa tujuan, entah bagaimana Kaoru telah sampai di persimpangan rel kereta. Kaoru seperti melihat sesuatu ke arah terowongan kereta dan mencoba menghampirinya. Namun betapa kagetnya si Kaoru kalau di belakangnya ternyata ada kereta yang sudah cukup dekat. Refleks saja Kaoru melompat ke arah samping dan terjatuh ke dalam hutan. Di sini Kaoru melihat ada pagar pembatas yang sudah cukup tua dan sudah rusak. Justru ini membuat Kaoru jadi penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Saat ditelusuri cukup jauh, akhirnya Kaoru menemukan sebuah terowongan. Saat benar-benar diperhatikan, terlihat ada cahaya merah yang muncul dari dalam terowongan. Kaoru yang penasaran, akhirnya dia coba-coba masuk ke dalam terowongan itu. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terowongan, Kaoru melihat seluruh permukaan dipenuhi dengan air. Di dalam terow
Dan banyak sekali pohon-pohon dengan dedaunan berwarna merah terang, dan juga banyak foto-foto yang tertempel di batang pohon itu. Semakin dalam menyelusuri terowongan, Kaoru melihat ada benda yang mengapuk di air. Yang ternyata benda itu adalah sendal anak kecil. Saat diambil, betapa kagetnya Kaoru karena di sendal tersebut terdapat nama Karin. Dan Kaoru yakin kalau sendal itu memanglah milik Karin. Namun dia bingung karena Karin kan sudah lama meninggal. Akhirnya Kaoru yang sangat penasaran malah berlari semakin jauh ke dalam terowongan sambil meneriakkan nama Karin. Betapa kagetnya saat Kaoru malah ditabrak oleh seekor burung. Burung itu hinggap di tangannya Kaoru dan tiba-tiba saja burung itu bernyanyi. Di sini Kaoru yakin kalau burung ini adalah peliharaannya yang bernama Ki. Dan burung itu pun juga telah lama mati. Nah disinilah Kaoru baru menyadari keanehan ini. Dia sadar kalau telah memasuki terowongan legenda, yaitu terowongan Urashima. Menyadari itu, Kaoru langsung buru-buru lari keluar terowongan dengan tergesa-gesa. Setibanya di luar terowongan, burung dan sendal yang dia temukan di dalam ternyata tidak menghilang. Yang artinya barang dan makhluk temuannya itu adalah benar-benar nyata. Akhirnya Kaoru pulang ke rumah sambil membawa burung dan sendal yang sudah dia temukan. Lalu tanpa disengaja Kaoru menjatuhkan barang dan terdengar oleh ayahnya. Saat bertemu, ayahnya tampak gelisah, lalu memeluk Kaoru dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ayahnya bilang kalau saat itu dia sedang mabuk. Dan dia minta tolong agar Kaoru jangan kabur dari rumah lagi. Karena ayahnya bingung selalu dapat telepon terus-terusan dari sekolah. Di sini Kaoru juga jadi bingung, kenapa sekolah nyari-nyari dia. Lalu ayahnya bilang, 1 minggu ini kamu kabur kemana? Jangan diulangi lagi ya. Kaoru yang semakin bingung mencoba mengecek HP-nya. Namun HP-nya mati karena habis baterai. Ketika berhasil dinyalakan, ternyata inbox-nya banyak sekali SMS yang masuk, termasuk SMS dari Hanashiro. Dan memang benar saja, pesan-pesan tersebut sudah dikirimkan mulai dari 1 minggu yang lalu. Di sini Kaoru baru menyadari bahwa dia telah menghilang selama 1 minggu semenjak dia memasuki terowongan Urashima. Keesokan harinya Kaoru kembali bersekolah. Teman-temannya menanyakan alasan Kaoru menghilang selama 1 minggu, namun Kaoru beralasan sakit dan HP-nya habis baterai. Nah saat pulang sekolah, Kaoru masih penasaran dan kembali ke tempat terowongan Urashima. Saat di dalam terowongan, Kaoru kembali berusaha mencari keberadaan Karin. Namun tanpa disangka-sangka, Kaoru mendengar suara cewek yang dia kenal. Yap, suara itu adalah suara Hanashiro yang terheran-heran dengan suasana di dalam terowongan ini. Kaoru yang menyadari itu lalu segera buru-buru menarik Hanashiro keluar terowongan. Setibanya di luar, Hanashiro pun bingung kenapa tiba-tiba hari sudah malam. Akhirnya Kaoru menjelaskan kepada Hanashiro tentang legenda terowongan Urashima. Termasuk adanya efek perbedaan waktu saat di dalam terowongan dengan waktu di dunia luar. Hanashiro yang mendengar hal tersebut malah makin tertarik dengan misteri terowongan ini, terutama dengan mitos terowongan yang dapat mengabulkan keinginan seseorang. Nah karena masing-masing dari mereka saling memiliki harapan yang ingin diwujudkan, maka Hanashiro mengajak Kaoru untuk bekerja sama dalam mengungkap misteri terowongan ini. Sampai akhirnya nanti keinginan mereka sama-sama dapat terwujud. Keesokan harinya mereka mulai menyelidiki terowongan Urashima bersama-sama. Mulai dari mencari perbedaan waktu antara di dalam terowongan dengan dunia luar. Mencari tahu kapan dan di mana perbedaan waktu itu mulai terjadi. Apakah sambungan telepon dan SMS masih bisa dilakukan? Dan apakah ada jalan keluar lain di terowongan ini? Sampai muncul kejadian-kejadian yang membuat mereka semakin dekat. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa perubahan waktu akan terjadi pada saat mereka sudah melewati pilar Momiji. Dan perbedaan waktunya yaitu 1 jam sama dengan 100 hari, yang artinya 1 hari di dalam terowongan sama dengan 6,5 tahun di dunia luar. Selain itu, sambungan telepon dengan dunia luar akan terputus saat seseorang melewati pilar Momiji. Namun SMS yang dikirim dari dalam terowongan masih bisa diterima oleh orang di dunia luar dengan perbedaan waktu yang sama. Sekarang, tinggal 1 eksperimen lagi yang perlu mereka coba, yaitu mengirimkan SMS dari dunia luar menuju ke dalam terowongan. Hanashiro mengingatkan kalau Kaoru tidak boleh kembali sebelum dia dapat menerima SMS-nya tersebut. Akhirnya SMS pun dikirim setelah Kaoru melewati pilar Momiji. Ketika berbalik badan, Kaoru dibuat kaget ketika melihat ke arah Hanashiro yang mondar-mandir bergerak begitu cepat. Sampai akhirnya terlihat Hanashiro yang seperti sedang sedih. Melihat itu, Kaoru spontan berlari menghampiri Hanashiro dan menanyakan keadaannya. Rupanya saat itu Hanashiro sudah menunggu selama 7 jam lamanya. Sedangkan bagi Kaoru hanya terasa selama 10 detik saja. Lalu kesimpulannya, ternyata SMS yang dikirimkan dari dunia luar tidak dapat diterima oleh orang yang berada di dalam terowongan. Maka, berakhirlah sudah semua penelitian mereka sampai saat ini, karena hari sudah larut malam, Kaoru mengajak untuk pulang.
Namun ada yang aneh dengan perilaku Hanashiro, entah apa yang sedang dipikirkannya. Hanashiro nampak sedikit khawatir dengan melihat ke arah Kaoru. Setibanya di rumah, mereka merencanakan akan bersama-sama memasuki terowongan saat liburan sekolah selama 3 hari. Yang artinya mereka hanya punya waktu 108 detik untuk bolak-balik di dalam terowongan. Nah, sebelum menjalankan rencana itu, Hanashiro mengajak Kaoru untuk ketemuan sekedar jalan-jalan. Akhirnya mereka janjian bertemu di wahana akuarium yang terkenal di kota tersebut. Di sini terlihat kalau hubungan mereka tampak semakin dekat. Nah, awalnya Hanashiro hanya ingin sekedar jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama Kaoru. Namun, akhirnya Hanashiro membahas tentang penelitian terakhir mereka di terowongan. Hanashiro merasa takut dengan rumor jika terowongan itu dapat memutuskan hubungan dengan dunia luar. Kemungkinan, di sini Hanashiro takut akan kehilangan Kaoru, mungkin ini yang menyebabkan Hanashiro cemas setelah penelitian terakhir mereka. Karena resiko itu, Hanashiro ingin memastikan ke Kaoru apakah masih ingin terus maju. Kaoru bilang, jika memang takut, sebaiknya tidak usah diteruskan saja. Namun Hanashiro langsung menolak. Hanashiro tetap dengan pendiriannya untuk maju sampai apa yang dia inginkan dapat terwujud. Hanashiro pun yakin, saat memasuki terowongan nanti, mereka dapat menemukan yang mereka cari. Di sini Kaoru yang sedikit terdiam, lalu memutuskan menceritakan tentang kisahnya dan bagaimana keluarganya bisa hancur. Kaoru menceritakan dia mempunyai seorang adik bernama Karin. Adiknya itu paling disayangi oleh keluarganya dan dirinya karena sifatnya yang perhatian dan ceria. Suatu saat mereka bertengkar karena masalah yang sepele dan Kaoru pun langsung pergi dari rumah. Nah, saat Kaoru kembali ke rumah, ternyata adiknya tersebut telah meninggal. Orang tuanya bilang Karen terjatuh dari pohon saat berusaha mengambil kumbang untuk diberikan kepada Kaoru. Nah, semenjak kejadian itu, keluarganya Kaoru mulai hancur. Ibunya pergi dari rumah, ayahnya mabuk-mabukan dan sering marah ke Kaoru. Mendengar itu, Hanashiro penasaran dan bertanya, sebenarnya apa yang Kaoru inginkan dari terowongan tersebut. Dan Kaoru menjawab kalau dia ingin mengembalikan Karin ke dunia ini lagi. Hanashiro tampak terkejut. Kaoru yang melihat itu pun bertanya, apakah keinginanku ini cukup menakutkan? Hanashiro yang sempat terdiam lalu menjawab, tidak, sama sekali tidak menyeramkan. Akhirnya, tiba waktunya untuk menjelajah terowongan Urashima. Mereka hanya memiliki waktu 108 detik untuk bolak-balik di dalam terowongan. Lalu mereka mulai bersiap, dan segera berlari sekuat tenaga sejauh yang mereka bisa. Di sini situasinya cukup tegang karena kejar-kejaran dengan waktu. Sudah 40 detik berlalu tapi mereka masih belum menemukan apa-apa. Sampai akhirnya, terdapat kertas-kertas yang terbang berhamburan. Di sini Hanashiro langsung bergegas memungut semuanya, sedangkan Kaoru memperingatkan kalau sekarang sudah waktunya harus kembali keluar. Namun begitu, Hanashiro bilang gak bisa ninggalin kertas-kertas ini. Akhirnya, Kaoru membantu memungut kertas-kertas yang tersisa dan langsung bergegas menarik Hanashiro keluar terowongan. Akhirnya mereka berhasil keluar setelah selama 2 menit di dalam terowongan. Hanashiro menghampiri Kaoru, dan tanpa berkata-kata langsung mengambil tumpukan kertas yang Kaoru pegang. Di sini Kaoru bertanya, apa ini yang kamu inginkan? Hanashiro jawab, bukan, tapi ini satu-satunya yang menghubungkan dia dengan mendiang kakeknya. Kaoru bilang saat ini sudah jam 4 pagi, dan bajunya pun sudah basah kuyup. Kalau pulang sekarang pasti ayahnya bakal marah-marah lagi. Oleh karena itu, Hanashiro lalu mengajak Kaoru untuk pulang ke apartemennya. Akhirnya mereka tiba di apartemennya Hanashiro. Apartemen ini dipinjamkan oleh pamannya. Di sini Kaoru pun dipinjamkan baju ganti yang merupakan milik pamannya. Saat melihat seisi ruangan, Kaoru takjub dengan banyaknya koleksi manga. Dan Kaoru melihat ada 3 volume manga dengan nama pengarang dari keluarganya Hanashiro, yaitu Hanashiro Matsuo. Di atasnya, Kaoru melihat tas yang pernah dia lihat saat pertama kali mereka bertemu di stasiun. Nah, saat Hanashiro tiba di kamar, Kaoru menanyakan siapa itu Hanashiro Matsuo. Dia menjawab kalau dia adalah kakeknya. Lalu Kaoru bertanya apa kertas-kertas yang ada di terowongan itu adalah manga kakeknya. Namun Hanashiro hanya terdiam. Kaoru pun menebak, kalau kertas-kertas itu adalah manga buatanmu kan? Hanashiro pun sontak kaget, kenapa kok kamu bisa bilang gitu? Kaoru menjelaskan, kalau tas berharga yang dia lihat waktu itu terdapat tulisan ditujukan ke perusahaan penerbit terkenal, yaitu perusahaan Yutosha. Selain itu di meja Hanashiro banyak sekali alat tulis, sudah jelas kalau Hanashiro juga membuat manga. Mendengar itu Hanashiro pun mengakuinya. Saat itu Hanashiro akan mengirimkan manga ke penerbit namun tidak jadi. Hanashiro takut karena ada sekitar 5.000 mangaka yang akan bersaing dengan dia. Hanashiro menjelaskan bahwa manga buatan kakeknya tidak laku di pasaran. Tapi kakeknya tetap terus membuat manga sampai-sampai sering meminjam uang ke orang tua Hanashiro. Dan dia terus membuat manga sampai di akhir hayatnya. Hanashiro menjelaskan bahwa kertas yang dia temukan di terowongan adalah manga pertama yang dia buat, dan manga ini hanya dibaca oleh kakeknya seorang. Dia bilang manga ini lucu dan bagus.
Namun sayangnya manga ini ditemukan ayahnya, Hanashiro pun kena marah dan dibanding-bandingkan dengan kakeknya yang gagal. Lalu ayahnya merobek-robek dan membuang manga ini. Pada suatu waktu Hanashiro bilang ingin menjadi mangaka, namun orang tuanya semakin marah dan mengusir Hanashiro ke kota ini dengan tujuan agar Hanashiro dapat belajar dan merenung. Hanashiro bilang manga karya kakeknya memang susah ditemukan di toko manapun karena dia bukanlah mangaka yang terkenal. Makanya, Hanashiro berpikir, jika ingin meninggalkan sesuatu karya yang berkesan di dunia ini, maka dia harus memiliki bakat yang istimewa. Mendengar itu, Kaoru bertanya, sebenarnya apa keinginan Hanashiro yang sebenarnya? Hanashiro menjawab bahwa dia ingin memiliki bakat yang istimewa agar karya mangganya nanti bisa diingat oleh semua orang. Kaoru pun berpikir sejenak. Saat Kaoru akan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terowongan Urashima bisa lakukan, Hanashiro justru langsung memotong pembicaranya dan marah. Dia bilang, apa keinginanku gak masuk akal? Sedangkan kamu sendiri ingin mengembalikan adikmu ke dunia ini lagi kan? Kaoru yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam. Lalu kemudian Kaoru meminta izin untuk membaca mangganya Hanashiro yang akan diajukan ke penerbit. Awalnya Hanashiro menolak karena malu, tapi akhirnya mengizinkannya juga. Kaoru membacanya dengan sangat serius, lembar per lembar. Hanashiro hanya terdiam, namun sesekali melirik ke arah Kaoru dengan rasa penasaran. Setelah selesai membaca, Kaoru bilang ceritanya sangat menarik dan alurnya sangat pas. Hanashiro yang mendengar itu pun menjadi sangat senang. Namun, Hanashiro bilang ada 50.000 mangaka yang bisa membuat manga sekelas itu. Makanya dia membutuhkan bakat yang istimewa agar karyanya bisa berkesan untuk semua orang. Tapi Kaoru bilang, Hanashiro saat ini sudah hebat dan memiliki bakat. Tanpa harus ke terowongan itu pun kamu sudah istimewa. Namun Hanashiro menentangnya, dia bilang justru Kaoru lah yang sangat istimewa. Dia bilang sosok Kaoru rela mengorbankan apapun demi mewujudkan keinginannya itu. Hanashiro ingin memiliki keteguhan hati yang kuat seperti yang Kaoru punya. Lalu Hanashiro memastikan kalau nanti ke terowongan berikutnya untuk mencari Karen kan? Kaoru bilang iya, dan tidak akan keluar terowongan sampai bisa menemukannya. Hanashiro pun setuju, Hanashiro juga tidak akan keluar sampai mendapatkan bakat istimewa yang dia inginkan. Dan Kaoru pun langsung menentukan tanggalnya, yaitu pada tanggal 2 Agustus. Beberapa hari sebelum tanggal menuju terowongan, mereka janjian ketemuan di festival musim panas. Hanashiro terlihat sangat cantik dengan memakai yukata. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Kaoru. Dan mereka pun bersenang-senang menghabiskan waktu bersama-sama di festival ini dengan sangat bahagia. Sebelum acara kembang api dimulai, Kaoru mengajak ke tempat rahasia yang biasa dia datangi bersama dengan Karin adiknya. Lalu kembang api pun diluncurkan. Di sini Hanashiro menanyakan alasan kenapa harus di tanggal 2 Agustus. Dengan wajah yang sedikit sedih, Kaoru menjelaskan bahwa tanggal 2 Agustus adalah hari kematian Karin. Hanashiro yang melihat Kaoru tampak sedih, kemudian memegang tangan Kaoru untuk menenangkan hatinya. Sepulang dari festival, Kaoru melihat ada sepasang sepatu wanita di rumahnya. Setelah melewati ruang tengah, ternyata ada seseorang yang tidak Kaoru kenal. Ayah yang melihat kedatangan Kaoru lalu mengenalkannya kepada wanita itu. Dia bilang, dia akan jadi ibu barunya Kaoru dan mereka pun berencana untuk pindah ke Tokyo. Kaoru yang mendengar itu justru malah merasa panik, bingung dan menangis. Bahkan sampai muntah di ruangan tersebut, karena itu ayahnya kembali memarahinya. Sedangkan Kaoru langsung berlari ke kamarnya untuk mengurung diri. Besoknya Kaoru terbangun di lantai, dia mendengar ada suara SMS. Dan SMS itu dari Hanashiro yang mengajak ketemuan sekalian makan siang. Saat di kafe, Hanashiro tampak seperti banyak basa-basi. Tapi Kaoru langsung ke intinya menanyakan ada perlu apa di ketemuan kali ini. Hanashiro menjelaskan, kalau dia akhirnya mengirimkan mangganya ke penerbit Yutosha. Meski sebenarnya Hanashiro tidak berharap lebih, tapi akhirnya dia menerima telepon dari penerbit, kalau ternyata mereka menyukai manga hasil karya Hanashiro dan menawarkannya untuk kerjasama. Meski kaget, tentu saja Kaoru menyambut positif berita ini. Dengan berpikir sejenak, akhirnya Kaoru meminta untuk menunda masuk ke terowongan. Namun Hanashiro menentangnya, tapi Kaoru menganggap hal ini cukup penting sehingga layak untuk ditunda. Di sini Hanashiro tampak frustasi dan bingung karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin maksudnya apakah Hanashiro memang perlu masuk ke terowongan atau tidak. Lalu Kaoru memutuskan untuk makan saja terlebih dulu karena akan susah berpikir saat perut kosong. Hanashiro pun setuju dengan menganggukkan kepalanya.
Sepulang dari kafe, mereka menunggu kereta di stasiun. Namun Kaoru melihat Hanashiro tampak diam dan termenung. 川形大皿駅間で鹿と電車の接触事故が発生しました。 Setelah mendengar pengumuman ada keterlambatan kereta yang seperti biasanya, Kaoru pun beranjak pergi dari tempat duduk. Sedangkan Hanashiro hanya bisa melihat ke arah Kaoru yang tiba-tiba pergi. Rupanya Kaoru mengambil sebatang bunga matahari, dan dia bilang begini. この辺じゃ見ない顔だね。鹿で電車が遅れるなんてここじゃよくあることだよ。 Hanashiro hanya bisa terbengong saja dengan apa yang Kaoru lakukan. Rupanya Kaoru hanya mengulang kejadian saat pertama kali mereka bertemu dan berkenalan. 教えて、名前と携帯のアドレス。遠野薫。花城杏子。 Dan hal ini berhasil memecah suasana yang suram menjadi menyenangkan. Dan mereka pun akhirnya tertawa bersama. Kemudian Hanashiro ingat kalau payung yang dia pinjam belum sempat dikembalikan. Tapi Kaoru bilang payungnya dibuang saja, namun Hanashiro menolaknya. Dia bilang kalau ada barang yang dipinjam, maka harus dikembalikan dan tidak boleh rusak. Dan Kaoru pun hanya mengiyakan yang Hanashiro katakan. Di malam harinya, terlihat sangkar burung telah kosong, dan Kaoru sedang menghapus seluruh SMS yang ada di HP-nya. Kaoru nampak bersiap pergi dengan tas ransel di punggungnya. 1 hari sebelum tanggal menuju ke terowongan, pada 1 Agustus, Hanashiro sama sekali tidak menerima kabar dari Kaoru. Tanggal 2 Agustus, Hanashiro mengirim banyak SMS kepada Kaoru, namun tidak ada satupun yang dibalas. Hanashiro yang curiga pun pergi menuju rumah Kaoru dengan kereta. Namun setibanya di sana, langsung ditemui oleh ayahnya Kaoru. Ayahnya bilang, Kaoru sedang kabur dari rumah. Hanashiro yang mendengar itu pun langsung panik dan pergi begitu saja. Sambil berlari ke arah terowongan Urashima, Hanashiro mengingat semua kenangan bersama Kaoru. Ketika Hanashiro tiba di depan terowongan, Hanashiro menerima SMS dari Kaoru. Dan Kaoru mengatakan bahwa rumor terowongan Urashima ini sebenarnya salah. Terowongan Urashima tidak bisa mengabulkan keinginan seseorang, terowongan ini hanya bisa mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Jadi percuma jika Hanashiro masuk ke terowongan ini, karena bakat yang dia cari tidak akan pernah dia dapatkan. Oleh karena itu, Kaoru harus masuk sendirian. Kaoru berpesan, kalau Hanashiro harus terus maju, dan harus membuat manga yang dapat dikenang banyak orang. Kaoru bilang jika suatu saat aku muncul 1000 tahun kemudian, saat itu aku ingin membaca semua manga buatanmu. Oleh karena itu, sampai ketemu lagi. Hanashiro yang awalnya terdiam, akhirnya meluapkan semua emosinya. Amarahnya dituliskan lewat SMS dan dikirimkannya berkali-kali kepada Kaoru. Hanashiro pun menangis dan sangat kecewa. Karena yang dia inginkan sebenarnya hanyalah untuk bisa bersama Kaoru walaupun itu harus mengorbankan apapun yang ada di dunia ini. Mungkin inilah yang dimaksud ketakutan Hanashiro, sebuah dunia yang memisahkan antara dirinya dengan Kaoru. Sementara itu Kaoru terus maju di dalam terowongan. Mungkin karena dia sudah tidak akan bisa menghubungi dunia luar lagi, Kaoru pun membuang HP-nya. Sudah 14 jam Kaoru di dalam terowongan, yang artinya sudah 4 tahun di dunia luar. Kaoru pun kelelahan, namun kemudian dia melihat ada cahaya merah terang di depan. Dia melihat ada sebuah pintu yang muncul, lalu Kaoru pun berlari menggapainya. Tiba-tiba dia tersadar dan sudah ada di sebuah ruangan. Dan ada Karin yang sedang membawa minuman. Kaoru yang kembali menjadi anak kecil mengira bahwa dia baru mengalami mimpi yang aneh. Lalu Karin bercerita kalau dia telah menangkap 100 kumbang Hercules dan bergegas mengambilnya untuk ditunjukkan ke Kaoru. Di sini Kaoru dan Karin berinteraksi seperti biasanya, layaknya di kehidupan sehari-harinya. Sampai akhirnya Kaoru melihat ke arah cermin, dia tersadar bahwa ternyata dirinya yang sekarang telah dewasa, sedangkan Karin masih dengan wujud anak kecilnya. Kaoru mulai kebingungan dengan kenyataan ini, dan tiba-tiba saja Kaoru mendengar suara notifikasi SMS dari HP yang telah dia buang sebelumnya. Begitu dibuka ternyata SMS yang sebelumnya dia hapus telah kembali lagi dan semuanya dari Hanashiro. Lalu kemudian, Kaoru mulai menerima SMS baru lainnya dari Hanashiro. Mulai dari SMS kekecewaan Hanashiro ketika Kaoru pergi sendirian ke terowongan pada 2 Agustus. Lalu berikutnya masuk SMS di 2007 mengabarkan kalau Hanashiro sudah lulus SMA. Pada 2008 mengabarkan manga dia mendapat penghargaan. Pada 2010 mengabarkan dia sedang membuat draft manga untuk 4 volume. Pada 2011 dia berencana membuat serial lain yang lebih rumit. Dan Hanashiro juga mengabarkan kalau payung yang dia pinjam sudah sedikit berkarat. Karin yang melihat itu pun bertanya, apa itu temanmu? Kaoru bilang sudah bukan teman lagi, semua sudah gak apa-apa selama ada Karin di sini. Karin bilang,
Karin sangat senang dicintai oleh Kaoru, itulah mengapa Karin bisa tertawa bahagia saat dekat dengan Kaoru. Tapi, Karin juga berharap kalau Kaoru dapat mencintai orang lain selain dirinya. Jika ada orang yang disukai oleh Kaoru dan orang itu juga menyukaimu, maka sama saja kebahagiaanmu itu adalah kebahagiaanku juga. Kaoru pun tersentak setelah mendengar ucapan Karin. Lalu SMS lainnya pun masuk. Pada 2012 Hanashiro bertanya, "Kamu lagi apa?" Lalu masuk SMS pada 1 Agustus 2012, tanggal di saat Kaoru mulai menghilang. Hanashiro bilang, "Aku terus maju semenjak hari itu." Selama ini Hanashiro terus berusaha mengabari Kaoru setiap tahunnya. Membuat Kaoru tersadar bahwa yang dia inginkan adalah berada di sisi Hanashiro. Di sini Kaoru bilang kalau dia ingin berada di sisi Karin. Namun sekarang ini ada seseorang yang sangat ingin dia temui. Karin bilang, "Ya aku tahu." Dan Karin pun lalu mengantar kepergian Kaoru. Sebelum keluar dari pintu, Karin bilang, "Aku cinta kakak. Hati-hati di jalannya." Kaoru yang mendengar itu pun menangis, lalu langsung pergi dari rumah. Kaoru berlari dan terus berlari sekuat tenaga menuju ujung terowongan. Di saat Kaoru berusaha untuk keluar terowongan, di dunia Hanashiro sudah berganti selama 3 musim. Mulai dari musim gugur, musim dingin, lalu berganti musim semi. Di sini terlihat Hanashiro selalu tampak murung. Sesekali memperhatikan payung Kaoru yang sudah karatan. Selain itu, Hanashiro juga selalu mengecek SMS di HP jadulnya. Dalam hati Hanashiro berkata, "Kaoru, apa kamu tidak mau mengambil payungmu dariku?" Saat berlari, Kaoru teringat semua kenangan bersama Hanashiro. Dan sebenarnya ada yang ingin dia ungkapkan kepada Hanashiro dari dulu. Namun, saat Kaoru mengetikkan SMS-nya, dia pun terjatuh karena tersandung. Di sini Hanashiro tampak termenung dan melamun. Tidak ada karya manga yang bisa dia gambar. Saat bertemu editor pun Hanashiro hanya bisa tertunduk. Editor akhirnya meminta Hanashiro untuk beristirahat sejenak. Hanashiro pun hanya menganggukkan kepalanya saja. Selesai bertemu editor, Hanashiro tiba di stasiun kereta dan hanya duduk sendirian. Namun seperti biasanya, ada pengumuman keterlambatan kereta karena menabrak hewan. Hal ini membuat perasaan Hanashiro tidak bisa terbendung lagi. Karena semua yang dia ingat, hanya kenangan bersama Kaoru saja. Hanashiro pun hanya bisa menangis. Lalu terdengar sebuah notifikasi HP dari tasnya. Hanashiro pun buru-buru mengeceknya. Betapa kagetnya ternyata itu adalah SMS dari Kaoru. Kaoru menuliskan pesan, "Aku mencintaimu." Seketika itu Hanashiro langsung berlari menyusuri rel kereta menuju ke arah terowongan Urashima. Dengan tubuh yang sudah kotor dan lecet, dia terus berlari agar bisa segera sampai ke terowongan tersebut. Akhirnya, Kaoru pun terbangun, yang ternyata sudah ada di pangkuan Hanashiro. Hanashiro bilang, "Sudah lewat 8 tahun lamanya. Aku datang menjemputmu, karena urusan kita kan belum selesai." Kaoru mengatakan ingin mengirimkan SMS sebelumnya, takutnya kamu kaget aku tiba-tiba datang. Lalu, tiba-tiba Hanashiro mencium Kaoru. SMS-nya sudah tersampaikan dengan baik, kata Hanashiro. "Maaf sudah membuatmu menunggu terlalu lama," kata Kaoru. Lalu mereka pun kembali berciuman. Ciuman itu hanya 10 detik, tapi di luar sana sama dengan 6,5 jam lamanya. Setelah keluar dari terowongan, ini seperti menjadi awal yang baru bagi Kaoru dan Hanashiro. Kaoru bertanya apa ada banyak yang berubah? Hanashiro bilang, "Kan belum 1000 tahun berlalu." Kaoru yang mendengar itu pun tersenyum, lalu meminta untuk membaca semua serial yang Hanashiro sudah buat. Hanashiro kaget, kok bisa tahu kalau dia sudah mengeluarkan serial? Kaoru bilang, "Karena dia menerima semua SMS yang kamu kirimkan." Padahal SMS dari luar harusnya tidak bisa sampai ke dalam terowongan. Mungkin justru kita yang sama-sama dibawa kembali oleh terowongan Urashima, kata Hanashiro. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa terowongan ini tidak mengabulkan sebuah permintaan, tapi hanya mengembalikan apa yang telah hilang. Yang artinya mereka sama-sama merasa kehilangan, dan akhirnya dipertemukan kembali oleh terowongan Urashima. Hari yang cerah pun tiba-tiba hujan. Akhirnya mereka pun dapat menggunakan payung yang selama ini mengikat hubungan mereka. "Akhirnya aku bisa mengembalikan payung ini," kata Hanashiro. Yap, akhirnya anime ini berakhir dengan happy ending ya teman-teman. Mereka yang terpisah akhirnya dapat bertemu kembali, ditambah lagi, mereka akhirnya sudah jujur dengan perasaan masing-masing.